Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fath ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras atau tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, orang beriman. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan ridha-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Demikianlah sifat-sifat mereka diceritakan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka juga diceritakan dalam Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu ia menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya. Maka seperti itulah dulu para sahabat pada awalnya lemah, kemudian semakin hari bertambah kuat dan Allah menambahkan kekuatan mereka. Dan juga karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan mereka, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa di antara mereka akan terdapat ampunan dan pahala yang besar. Keterangan. Pada zahirnya ayat-ayat tersebut menerangkan keutamaan ruku, sujud, dan salat. Namun terdapat juga penjelasan tentang keutamaan bagian kedua dari kalimah thayyibah, yaitu Muhammadur Rasulullah. Imam Razi rahmatullah alaih menulis bahwa ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, orang-orang kafir menolak penulisan kata Muhammad Rasulullah dalam perjanjian tersebut. Mereka memaksa agar ditulis Muhammad bin Abdullah saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersaksi di dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Jika zat yang mengutus telah menyatakan bahwa ia benar-benar utusannya, meskipun ratusan ribu orang, jutaan bahkan miliaran orang menentangnya, apa gunanya? Sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan dalam kitabnya Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya ayat ini juga mengandung beberapa hal penting, di antaranya adalah kemuliaan yang berupa tanda-tanda yang nampak pada wajah orang-orang ahli tahajud. Banyak perbedaan penafsiran mengenai tanda-tanda tersebut. Di antaranya adalah tanda-tanda tersebut bermaksud cahaya wajah orang-orang yang ahli sujud akan tampak berbeda dengan orang-orang yang bukan ahli sujud. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Razi rahmatullah alaihi bahwa ada dua macam orang yang berjaga pada malam hari. Yang pertama, orang yang menyibukkan malamnya dengan maksiat, dengan senda gurau. Dan yang kedua, orang yang menyibukkan malamnya dengan sholat, membaca Quran, dan mempelajari agama. Pada keesokan harinya akan terlihat sorot wajah kedua jenis orang tersebut pasti akan tampak berbeda. Sorot wajah orang yang menyibukkan malamnya dengan senda gurau, permainan, dan kesia-siaan, bahkan maksiat, tidak akan sama dengan sorot wajah orang yang menyibukkan malamnya dengan bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal penting selanjutnya dalam ayat ini adalah penjelasan Imam Malik rahmatullah alaih dan sebagian ulama lain bahwa ayat tersebut mengandung kesimpulan adalah orang yang menghina dan membicarakan keburukan para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan sampai membenci mereka, telah terjerumus dalam kekufuran. Dicatat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita telah dengar sebuah ayat Al-Quran dan juga penjelasan dari ulama kita. Bagaimana kepentingan daripada amalan zikir atau ruku, sujud, serta amalan sholat lainnya. Maka semoga kita semua dapat
memberikan cahaya pada wajah kita selama hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat, dengan perbanyak amal di malam hari. Dalam hadis yang lain dinyatakan, siapa yang menyibukkan diri dalam keadaan beribadah pada Allah di malam hari yang gelap gulita, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada tubuhnya kelak di akhirat. Biasanya orang-orang ahli surga, kata para ulama, bisa disaksikan dalam kehidupannya waktu di dunia. Apa ciri-ciri orang ahli surga itu? Senyum. Di sana orang ahli surga nggak ada yang cemberut, terus pusing, pemurungsung, nggak ada. Manyun, nggak ada orang ahli surga manyun, mana ada. Orang ahli surga tuh senyum, kemudian wajahnya bahagia. Orang kalau melihat dia bahagia. Maka kalau di dunia kita lihat orang yang sedemikian, kemungkinan besar dia juga ahli surga. Hati senang walaupun tak punya uang. Oi, karena apa? Karena dia punya iman. Nah, gitu kan? Itu harus jadi patokan. Terima kasih juga itu sama orang tua di Kus Plus itu ya kan. Bikin lirik sebenarnya untuk orang beriman itu. Hati senang walau tak punya uang. Kenapa? Karena punya iman. Jangan sampai orang beriman senangnya saat punya uang saja. Tapi saat dia baca Quran dia nggak senang. Saat dia mampu tahajud dia tidak senang. Saat dia bisa silaturahim dia nggak senang, nggak bahagia. Saat dia sedekah bisa bantu orang dia nggak bahagia. Nah ini salah, bukan orang beriman yang sebenarnya. Karena apa? Karena kalau senang hanya karena ada uang saja, nggak mesti jadi orang beriman. Orang di luar Islam pun begitu, ya nggak? Sama aja berarti. Padahal kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Nggak sama. Wajahnya udah beda. Mindset hidupnya udah beda. Maka kita harus mengembalikan lagi bahwa dunia ini sementara. Uang memang benar salah satu bisa menyenangkan, tapi tidak mesti harus punya uang baru senang. Gitu ya. Salah satu yang menyelesaikan masalah kita uang, salah satu. Bayar listrik pakai uang iya. Tapi cara mendapatkannya kan bisa dengan amalan. Gitu ya. Karena kalau udah mati uangnya dibawa nggak? Nggak dibawa. Kalau sakit, bisa mampu nggak kalau kita sakit uang menyelesaikan? Enggak. Kena COVID, uangnya manfaat apa? Tapi uang saya 3 miliar. Pak dokter, saya nggak mau mati, sembuhin saya nih 3 miliar uang saya. Kata dokternya apa? Saya aja udah mau mati, Pak. Jangankan uang Bapak, saya aja udah mau mati nih. Udah kecapean mau mati saya nih. Dokternya aja sendiri banyak bermatian, kan gitu. Jadi kita harus kembalikan lagi ya maksud hidup kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari pandangan-pandangan pemikiran yang menyebabkan iman kita terkikis. Semoga Allah jadikan kita orang yang hidup dengan iman yang sempurna, mati membawa iman sempurna, sehingga selamat dunia wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.